Film ini menceritakan tentang kegigihan seorang anak kecil yang oleh kedua orang tuanya dimasukkan ke sekolah ninja. Di dalam sekolah itu, dia bertemu dengan teman-temannya yang memiliki cita-cita yang sama, yaitu menjadi seorang ninja. Selama sekolah, dia mendapatkan pelajaran yang menarik dan akhirnya dia ditugaskan untuk menyelamatkan dua orang manusia dari kejaran ninja-ninja lain. Apakah dia mampu untuk menyelesaikan tugasnya? Mari kita saksikan cuplikan film berikut. Hari itu, Rantaro berpamit kepada kedua orang tuanya untuk belajar di perguruan ninja. Ayah dan ibunya berpesan agar dia belajar dengan keras, karena dari dulu secara turun-temurun dari ayah, kakek, dan kakek buyutnya adalah ninja kelas bawah. Jadi, orang tuanya sangat berharap Rantaro menjadi ninja yang terbaik. このまたじいちゃんもそのために随分苦労してきたんだよ。 Dia pun berpamitan kepada kedua orang tuanya sambil berlari, karena Rantaro memiliki kecepatan berlari yang luar biasa. Di hari pertama masuk sekolah, Rantaro dan teman-temannya diberi pengarahan oleh guru. Dikala gurunya sedang berbicara, terdapat seorang murid yang sedang tidur pulas. Dia bernama Shinbei. Dia adalah anak orang kaya yang hobinya makan dan tidur. Di sebelah Shinbei terdapat siswa yang sedang menggendong seorang bayi. Dia adalah Kinimaru. Kinimaru adalah seorang yatim piatu yang mengharuskan dia bekerja keras untuk mengasuh bayi dan menjual nasi kotak kepada para tentara. Tak lama kemudian, kepala sekolah muncul dengan kekuatan kilat yang sangat luar biasa, menandakan beliau memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai semua siswa terpental. Untung saja Shinbei memiliki kepala yang kuat dari segala benturan. Sosoknya sudah tua dan giginya pun yang tinggal dua. Itu pun berpesan untuk menjadi seorang ninja yang baik hanya dibutuhkan keberanian, walaupun tidak memiliki kekuatan dan kecerdasan. Setelah menyampaikan pesan tersebut, kepala sekolah langsung melompat melalui jendela. Pelajaran pun dimulai dengan memanjat tebing. Pelajaran itu dimulai dari 3 pemanjat, yaitu Shinbei, Kinimaru, dan Rantaro. Ketika memanjat, Shinbei akibat kelelahan akhirnya terjatuh, sehingga dirinya meminta kepada 2 orang temannya untuk memutus talinya, agar teman-teman yang lain tidak menjadi korban. Namun, Rantaro yang baik hati tidak mau karena Rantaro menganggap teman-teman adalah keluarganya sendiri. 使命大丈夫か。ダメだ。君たち二人を巻き添えにできない。 Di hari kedua, ninja tersebut mendapatkan pelajaran tentang bahan peledak. Namun, di tengah pelajaran, Shinbei memakai sumbu peledak, sehingga terjadilah ledakan yang membuat Shinbei terlempar hingga ke hutan. Selanjutnya, pelajaran dilanjutkan dengan latihan pedang. Di dalam pelajaran, gurunya menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan untuk meletakkan pedang di belakang punggung. Karena tidak ada kelas sore, maka Rantaro mengintip kakak kelasnya yang sedang belajar. Tak terasa, setelah 3 bulan belajar, ketika Shinbei, Rantaro, dan Kinimaru sedang mengantarkan makan siang kepada kepala sekolah, tiba-tiba muncullah Happosai, pemimpin ninja Dokutei, yang menantang kepala sekolah untuk berkelahi. Namun kepala sekolah meminta izin terlebih dahulu untuk menghabiskan makan siangnya. Dengan niat membantu kepala sekolah, Rantaro dan kedua temannya melempar senjatanya ke Happosai. Namun senjata tersebut malah memutar dan menyerang kembali kepada kepala sekolah. Ketika mendapat serangan, kepala sekolah langsung menghindar dan menangkis serangan tersebut. Walaupun demikian, akhirnya kepala sekolah jatuh akibat menghindar dari kotoran anjing. Di tengah liburan musim panas, Rantaro pulang ke rumah. Namun kedua orang tuanya mengira Rantaro dikeluarkan dari sekolah, sehingga Rantaro mengeluarkan surat pemberitahuan dari sekolah kalau liburan musim panas dipercepat. Keesokan harinya,
Rantaro yang sedang membantu ibunya menanam sayur di kebun bertanya kepada ibunya, kenapa ayah 一流忍者 yang bekerja menjadi ninja di kastil Maikate rela untuk menjadi petani? Dan ibunya menjawab, pekerjaan ayah telah digantikan oleh ninja kelas atas. Tanpa sengaja, ayahnya mendengar percakapan mereka dan menyuruh agar Rentaro tetap fokus saja belajar agar kelak menjadi ninja yang terbaik. はい美味しいものを用意してくれて Tak lama kemudian, Shinbei muncul karena ingin menghindari kedua orang tuanya パパが喜んで yang sering memberi dia makan. 美味しいものを Dia 用意 takut してくれ untuk て menjadi gendut. ますます Namun 太ってしまいそうだ kenyataannya, から逃 di げて rumah きた Rantaro, dia malah makan dengan porsi yang banyak. Rantaro pun mempunyai ide untuk mengurangi nafsu makan Shinbei dengan cara mendatangi Kinimaru. Dikala mereka datang, Kinimaru malah menjadi sedih dan menangis. Rantaro mengira Kinimaru terharu atas kedatangan mereka. Tetapi bukan itu yang penyebabnya, kata Guru Doi. Dia menangis karena mereka datang tepat di waktu makan malam. Kemudian Kinimaru menambahkan 2 gayung air ke dalam panci yang berisikan nasi agar beras tersebut mengembang. Tak lama kemudian, Guru Doi pergi ke pasar untuk membeli 4 ekor anak ikan sebagai lauk makan mereka. Mereka terkejut begitu irit dan hematnya kehidupan yang mereka jalani. Kinimaru beranggapan bahwa kemewahan akan membuat kita menjadi manja. Tak lama kemudian, mereka kedatangan teman-teman kelas mereka. Kemudian Kinimaru menambahkan 1 gayung air lagi ke dalam beras. Maksud kedatangan Kisanta adalah untuk menunjukkan titipan surat dari guru lama, yaitu Tuan Yamano, untuk memberikan surat itu kepada Guru Doi. Tak lama kemudian, teman sekelas lainnya datang juga ke rumah Kinimaru, disusul juga oleh Guru Doi yang tiba dari pasar dengan membawa ikan yang dibawa beli. Sebelum masuk ke dalam rumah, tiba-tiba semua murid serentak menjelaskan maksud kedatangan mereka. Karena keadaan rusuh, maka Guru Doi menyuruh mereka diam dan menceritakan secara satu persatu maksud kedatangan mereka. Dengan marah, Guru Doi meminta Emon untuk terlebih dahulu menceritakan maksud 団蔵は kedatangannya. 社の団蔵の家に馬を見に Emon 行 pun ったんだ menceritakan sewaktu dia berjalan dengan Denzo. Dia melihat 2 orang dengan gaya rambut yang aneh. Dia mengira itu kerjaan Takamaru, anak kelas 4. Takamaru adalah gangster penata rambut dengan gaya rambut Yukimaru. Menurut Guru Doi, Takamaru sudah berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tentulah dia harus pergi ke sana untuk menemui Takamaru di rumahnya. Setiba di rumah Takamaru, Guru Doi melihat salonnya sudah diacak-acak oleh orang-orang yang tak dikenal. Dan dia melihat Takamaru tergeletak pingsan di lantai. Ketika Guru Doi membangunkan Takamaru, Guru Doi melihat ada juga Kengo muridnya yang sedang datang dengan Guru Tobe. Mereka lantas bercerita kalau mereka diserang oleh 2 orang yang ingin membunuh mereka karena menganggap telah mengkhianati kesatuan ninjanya. Kemudian Saito bangun dan menceritakan bahwa dia dan anaknya berasal dari garis keturunan ninja. Pada masa itu, dia menyabar menjadi penata rambut di kota ini untuk memata-matai musuh. Ketika pulang dari rumah Takamaru, alangkah terkejutnya Guru Doi melihat murid-muridnya sedang pesta makan. Dan ia menanyakan dari mana mendapatkan uang. Kenimaru menjawab, mendapatkan uang dengan cara meminjam dari tuan tanah ketika ia menagih uang sewa. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Guru Doi marah karena pinjaman itu atas namanya dan ia terpaksa harus membayar hutang tersebut. Kemudian Guru Doi mengabsen mereka untuk satu persatu karena apa yang telah mereka makan itu adalah tidak gratis dan mereka juga harus membayarnya nanti. Tanpa mereka sadari, ternyata selama ini di atas atap rumah mereka telah bercokol 2 ninja yang sedang memata-matai mereka. Namun sialnya, ninja tersebut terjatuh dari atas rumah. Mendengar ada keributan di luar, semua orang pun mengecek keadaan halaman di rumah Guru Doi. Pak Yamano dan kawan-kawan siap menyerang. Namun kedua ninja tersebut kewalahan akibat jebakan yang telah disiapkan oleh murid kelas 4. Ternyata ninja tersebut merupakan suruhan dari kakek Takamaru yang ingin membunuh keluarga Saito. Setelah fakta ini terungkap, ninja misterius tadi menyerang Guru Yamada. Disusul kawanannya tadi dipukul oleh Rikichi yang terbukti dari benjol-benjol yang ada di kepala mereka. Pak Yamada bertarung dibantu oleh Rikichi, 3 ninja, Guru Doi, dan Guru Tobe melawan ninja Ususake. Ketika Takamaru berlindung dalam rumah, ternyata Rantaro, Shinbei, dan Kinimaru sedang duduk bersama. Mereka berkata bahwa
bahaya yang terbesar ada di dalam rumah sambil menuju ke air liur yang ada dari atap rumah. Tak lama, pemilik air liur itu pun terbangun dan turun, dan ia adalah pemimpin ninja Uzutake. Ia berkata tidak akan membunuh guru Saiko dan Takamaru jika mereka bergabung dengan ninja Uzutake. Ia berniat untuk memanfaatkan keahlian penata rambut yang dimiliki oleh mereka. Guru Saito menolak keras tawaran tersebut dan kemudian dibalas dengan tantangan. Anak-anak kelas 1 akan melawan ninja Uzutake. Hasil pertarungan akan menentukan keselamatan guru Saiko dan Takamaru. Namun, pertarungan ini akan dilakukan dengan perlombaan balapan menuju kuil Meiji di belakang gunung Uzutake. Siapapun yang berhasil membunyikan lonceng kuil terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Semua murid kelas 1 pun setuju, dan ternyata sejak dari tadi kepala sekolah telah memantau dari atap rumah dan memberikan semangat dan dukungan kepada Rantaro dan kawan-kawan. Pada keesokan harinya, perlombaan dimulai. Para murid ninja berpencar untuk melumpuhkan target masing-masing agar tidak ada yang menghalangi perjalanan Rantaro dan kawan-kawan. Satu persatu ninja Uzutake tumbang dan akhirnya Rantaro dan kawan-kawan masuk ke dalam wilayah Uzutake. Selama perjalanan, mereka bertemu seorang yang tergeletak dan tidak berdaya di tengah jalan. Sebagian dari mereka menganggap itu adalah jebakan. Jadi akhirnya sebagian dari mereka memutuskan untuk meneruskan perjalanan dan sisanya menyelidiki apa yang sedang terjadi. Sesuai dugaan, pria tersebut adalah jebakan. Untungnya kakak kelas datang menyelamatkan Shinbei dan kawan-kawan. 保健委員会委員長の善宝寺伊作です。同じく救護班の忍術学園くのうち教室 Setelah cukup jauh berlari, Rantaro dan kawan-kawan tiba di sebuah persimpangan, sehingga mereka membagi menjadi dua kelompok. Beberapa anak mulai kelelahan dan menyisakan Rantaro sendiri yang mengejar ninja Uzutake. Rantaro hampir kehabisan tenaga dan tersungkur, tidak berdaya. Tetapi bayangan pesan kedua orang tuanya yang membuat dia bangkit. Terlintas pula kata sambutan kepala sekolah di awal sekolah bahwa untuk menjadi ninja dibutuhkan keberanian. Kemudian Rantaro berjalan langkah demi langkah, masih berusaha menahan ninja Uzutake yang tinggal beberapa lagi menuju kemenangan. Hingga akhirnya sebuah peluru mengenai lonceng tepat sebelum ninja Uzutake membunyikannya. Semua orang yang menunggu di kuil tersebut terkejut. Setelah diketahui dari mana asal peluru tersebut, maka pimpinan ninja Uzutake memutuskan Ninja Kid sebagai pemenang. Namun, ninja Uzutake lainnya tidak terima dan bersikeras jika lonceng harus dibunyikan dengan menggunakan balok. Namun, ketua ninja Uzutake tidak pernah memberikan aturan tersebut. Yang penting loncengnya berbunyi. Seperti yang dijanjikan, kemenangan yang diraih oleh Ninja Kids, Pak Saito dan Takamaru akan bebas secara resmi dari tawanan pasukan ninja Uzutake. Ninja Uzutake harus meratapi kesedihannya karena kalah dari para ninja kelas 1. Melihat bagaimana ketegaran Rantaro berlomba hari ini, maka Kapten Daposai, pimpinan Dokukate, berniat menjadikan anak didiknya di benteng Tatutake. Dan film Ninja Kids pun selesai. Bagaimana guys, aksi Rantaro dan kawan-kawan, seru habis nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ini. By the way, masih ada review film lainnya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan film lainnya. Terima kasih yang sudah menonton film ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di film-film berikutnya. Dadah.